Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh salam sepak bola untuk seluruh pecinta sepak bola, khususnya sepak bola dalam negeri. Ini bukan channel pandit sepak bola, ini hanya channel penggemar sepak bola yang ingin mengaspirasikan pendapat dan suaranya tentang sepak bola. Oke, kali ini setelah hampir 3 minggu tidak membuat video update tentang sepak bola khususnya BRI Super League. Kali ini kita akan recap hasil BRI Super League pekan ke-8 dan ke-9 ya. Karena ini video dibuat hari Jumat, BRI Super League sore ini akan ada pertandingan pekan ke-10. Jadi kita akan recap sebelumnya pekan ke-8 dan ke-9 yang sudah dijalani oleh tim-tim BRI Super League. Oke, di pekan ke-8 Dewa United kembali kalah di kandang melawan Madura United. Ini adalah hasil buruk atau rentetan kekalahan yang dialami oleh Dewa United. Padahal tim ini sebelumnya gadang-gadangkan diunggulkan oleh banyak pihak untuk menjadi calon juara yang paling kuat untuk BRI Super League tahun ini. Namun pada prakteknya Dewa United sangat kesulitan ya. Banyak kekalahan yang diderita Dewa United di awal musim ini. 0-2 Dewa United kalah di kandang sendiri. Apakah Stadion Banten International Stadium ini membawa mimpi buruk buat Dewa United? Tapi seharusnya sih tidak. Entah apa yang dialami oleh internal Dewa United, karena musim kemarin Dewa United salah satu tim dengan permainan yang paling cukup menghibur. Padahal di musim ini banyak kedatangan pemain-pemain bagus, tapi tidak berjalan mulus perjalanan Dewa United musim ini. Kalah 0-2 dari Madura United melalui gol Werman dan Nufiandani. Lalu di pertandingan berikutnya Persita Tangerang berhasil mengalahkan PSM Yogyakarta dengan skor cukup telak, yaitu 4-0. Padahal seperti kita ketahui, PSM Yogyakarta ini sebagai tim promosi yang paling mengejutkan ya di BRI Super League musim ini. Namun Persita juga cukup bagus ya untuk awal di BRI musim ini. Persita ada di papan atas. Carlos Pena berhasil merubah Persita yang musim lalu berjuang di zona degradasi. Namun pada awal musim BRI Super League tahun ini Persita berada di papan atas, malah mengejutkan ya kekalahan telak ini PSM Yogyakarta dengan skor 4-0. Padahal seperti kita ketahui PSM Yogyakarta ini banyak mengalahkan tim-tim besar ya di awal musim ini. Tapi Persita Tangerang berhasil menjinakkan kecemerlangan PSM Yogyakarta di awal musim ini. Lalu di pertandingan berikutnya PSBS Biak kalah 0-3 dari sang juara Persib Bandung. Kemenangan Persib Bandung ini memutus tren buruk mereka di BRI Super League, karena di pekan sebelumnya Persib Bandung kalah 2-1 oleh Persita Tangerang. Namun kali ini Persib Bandung berhasil menang melalui penalti Andi Jung. William Barros kembali mencetak gol, lalu Goike Chea juga mencetak gol perdananya. Sama seperti Andi Jung, ini adalah gol pertama mereka di BRI Super League musim ini. Lalu ada Borneo Samarinda yang berhasil mengalahkan Persik Kediri 2-0. Borneo Samarinda juga cukup mengejutkan karena mereka berhasil mensapu bersih
semua pertandingannya dengan kemenangan. Mereka belum pernah seri dan apalagi kalah. Jadi Borneo Samarinda sampai ke pekan ke-8 ini, Borneo Samarinda masih jauh di atas pesaing-pesaing mereka. Lalu di pertandingan berikutnya, Persebaya dikalahkan oleh Persija Jakarta di kandang sendiri. Ini pertandingan cukup menarik karena cukup terbuka, jual beli serangan. Namun yang menjadi pembeda adalah kemampuan Persija dalam mengeksekusi set piece. Ya, karena dari 3 gol Persija Jakarta ini semua berawal dari set piece. Dari mulai gol Donitri yang berawal dari tendangan bebas, lalu Jordi Amat juga dari corner dan penalti dari Alano juga kembali mencetak gol. Persebaya hanya bisa membalas dari memperkecil kedudukan dari Lelis. Lalu di pertandingan berikutnya, PSM Makassar kalah 1-2 dari Arema Malang di kandang sendiri. PSM Makassar juga mengalami masalah internal ya, karena masalah gaji atau apalah, karena pelatih mereka mengundurkan diri, Bernardo Tavares. Ini PSM Makassar dalam posisi bahaya ya, karena apabila tidak ada perbaikan dari manajemen, bukan tidak mungkin PSM Makassar adalah tim berikutnya atau tim besar yang mempunyai tradisi panjang di sepak bola Indonesia yang terjun atau turun ke divisi 2 atau di divisi champion ya kalau sekarang namanya. Lalu di pertandingan berikutnya, Persija Jepara kalah 1-2 dari Bali United. Persija Jepara tidak bisa meladeni Bali United. Bali United unggul atau berhasil menang melalui gol Kadek Agung dan Prijen. Persija hanya mengecilkan kedudukan lewat Perez. Lalu di pertandingan berikutnya ada Semen Padang kalah dari tim promosi Bayangkara Presisi di kandang sendiri 0-1. Ini juga menjadi sinyal bahaya bagi Semen Padang, karena Semen Padang sulit atau berada di zona degradasi pada awal beres Super League kali ini. Pada musim kemarin Semen Padang mengalami tren baik ya di akhir musim, sehingga mereka bisa lolos dari zona degradasi. Namun pada awal musim ini mereka kembali mengalami kesulitan, sehingga banyak rentetan kekalahan yang dialami oleh Semen Padang. Lalu di pertandingan terakhir di pekan ke-8, Persis Solo kalah 1-3 dari Maluku United melalui gol Tyron berhasil mencatat brace pada pertandingan ini. Lalu Sayuri menit 57. Persis Solo hanya bisa mengecilkan kedudukan melalui Tanaka. Lalu kita recap ke pekan ke-9 dari Super League. Di pekan ke-9 ini diawali oleh kemenangan PSM Yogyakarta 2-0 melawan Dewa United. Dewa United kembali kalah di pekan ke-9 ini. Ini adalah kekalahan ke-5 dari Dewa United di musim ini. Dari 9 pertandingan, Dewa United baru mencatat 3 kali kemenangan, sekali seri dan 5 kali kalah. Hasil ini membuat Dewa United berada di papan tengah di peringkat ke-12. Ini sinyal bahaya bagi Dewa United, padahal dia diunggulkan di awal musim. Ini juga menjadi sinyal bagi manajemen ya. Manajemen akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemain dan kepelatihan infonya. Apabila mengalami hasil mengecewakan di ACL Challenge dan BRI Super League di pekan berikutnya, mungkin tidak menutup kemungkinan pelatih bisa dipecat atau beberapa pemain diganti, dibuang.
Tapi terakhir kemarin ya CL Challenge Dewa United berhasil menang melawan Tainan City ya 4-0. Dan di pertandingan sebelumnya ditahan seri oleh Phnom Penh dari Vietnam, namun Dewa United berhasil menang dari tim China Taipei kalau tidak salah Tainan City, sehingga di ACL Challenge Dewa United memimpin klasemen. Peluang untuk lolos ke babak selanjutnya cukup besar dan cukup baik bagi untuk sepak bola Indonesia ya, untuk liga, terutama bisa menaikkan koefisien liga kita sehingga menaikkan ranking di Asia. Jadi berbeda dengan di BRI Super League, hasil yang dijalani Dewa United di ACL Challenge cukup baik. Ini harus menjadi alarm ya, apabila masih ingin memperebutkan juara, Dewa United harus keluar dari tren negatif mereka, karena sudah tertinggal jauh poinnya dari Borneo United yang saat ini memiliki poin 24, Dewa United itu 10, jadi 14 poin di awal musim ini. Sangat sulit sepertinya apabila ingin juara, namun untuk berkompetisi di Asia di runner up mungkin masih tidak menutup kemungkinan. Lalu di partai berikutnya, PSBS Biak menahan seri tamunya Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya juga belum meraih kemenangan. Di pekan sebelumnya kalah 1-3 dari Persija, namun di pertandingan kali ini kalah seri 0-0. Ini hujan kartu merah, ada 3 kartu merah. Di babak pertama 2 kartu merah untuk Persebaya. Di babak kedua PSBS Biak kartu merah juga. Di babak pertama Lelis dan Tata. Tata itu kartu kuning 2 kali sehingga merah. Lelis kartu merah langsung. Di babak kedua Nur Hidayat 2 kartu kuning. Persebaya dengan hasil ini juga berada di papan tengah di ranking 10 dengan 3 kali menang, 2 kali seri, 3 kali kalah. Ini juga sinyal buruk untuk Persebaya bila ingin memperebutkan gelar juara, karena sudah tertinggal jauh dari pimpinan klasemen. Jadi sepertinya makin mengkerucut ya para kontender juara BRI Super League musim ini. Hanya mungkin bisa diperlukan 4 tim atau 5 tim saja, sisanya sepertinya sangat sulit. Lalu di pertandingan berikutnya, Madura United dikalahkan oleh Persija Jakarta 1-0 melalui gol Maxwell. Persija Jakarta sepertinya sudah berhasil keluar dari tren negatif mereka dengan kemenangan 2 kali berturut-turut tandang mereka. Sebelumnya menang 1-3, 3-1 dari tuan rumah Persebaya. Di pekan ini Persija berhasil menang tipis 1-0 melalui gol Maxwell. Sehingga dengan hasil ini Persija Jakarta berada di ranking 2 di bawah Borneo Samarinda dengan poin 17, Borneo 24. Nah, jadi masih punya selisih poin yang cukup jauh, yaitu 7 poin. Borneo kita tahu juga masih kurang 1 partai. Lalu di pertandingan berikutnya, Persik ditahan imbang 1-1 oleh PSM Makassar. Dengan hasil ini PSM Makassar berada di 1 ranking di atas zona degradasi ya, di peringkat 15 PSM Makassar. Ini juga bahaya PSM Makassar, apakah bisa bertahan di BRI Super League musim ini atau harus turun ke kasta kedua sepak bola Indonesia di musim depan. Lalu di pertandingan berikutnya, Bali United ditahan 0-0 oleh Persita. Ini juga sangat mengejutkan. Persita bisa tampil baik di awal musim ini
Padahal Carlos Pena di musim kemarin menangani Persija juga tidak cukup baik ya. Namun dengan materi yang di bawah kualitas Persija musim kemarin, Persita berhasil di bawah sangat mengejutkan oleh Carlos Pena. Persita sekarang berada di ranking 4 di bawah Persija, Madrid United dan Persita. Poin mereka sama-sama 17, hanya beda head to head dan selisih gol aja nih. Jadi kiprah Persita sangat ditunggu. Persija dan PSIM ya, sangat mengejutkan di musim ini. Lalu di pertandingan berikutnya, Arema kalah 1-3 oleh tamunya Borneo Samarinda. Ini luar biasa, Borneo Samarinda menang terus di awal musim ini. Jadi 8 kali main Borneo Samarinda 8-8 yang menang. Belum pernah seri, belum pernah kalah. 17 kali memasukkan, 4 kali kebobolan. Kebobolan mereka juga paling sedikit di antara semua kontestan beres Super League musim ini. Poin mereka sangat jauh, beda 7 poin dari peringkat kedua, 3 dan keempat. Apakah mereka bisa konsisten? Padahal pelatih mereka ini pelatih Persita musim lalu. Namun cukup mengejutkan bisa setangguh ini Borneo pada awal-awal beres Super League ini. Apakah bisa konsisten atau nasib mereka sama seperti 2 tahun lalu yang ketika akhir-akhir malah tidak juara ya, Bu. Tapi itu masih dengan sistem Championship Series, di mana kita tahu ada sistem Championship Series, Persib Bandung keluar jadi juara. Apakah Borneo dengan sistem kompetisi penuh ini bisa konsisten seperti 2 tahun lalu sehingga bisa menjadi juara untuk pertama kalinya ya Borneo Samarinda di sepak bola profesional Indonesia. Tapi Borneo Samarinda punya satu pertandingan tunda lawan Persib Bandung. Itu juga cukup seru. Apabila Borneo bisa menang dengan melawan Persib Bandung, sepertinya udah peluang mereka udah lebih dari 50% untuk juara BRI Super League musim ini ya. Oke, di pertandingan selanjutnya Malut United menang 1-0 melawan Semen Padang melalui gol Tyron Dabinol titik penalti. Dengan hasil ini Malut berada di papan atas juga di rank 3 ya, 17, hanya beda sisi gol dan head to head saja dengan Persija. Semen Padang makin terpuruk di dasar klasemen di peringkat 18 dengan 1 kali menang, 1 kali seri, 7 kali kalah dari 9 kali main. Semen Padang 7 kali kalah. Ini menjadi tamparan ya bagi pengurus Andre Rosiadi ini yang musim lalu sangat berapi-api untuk membantu Semen Padang keluar dari degradasi. Namun musim ini pada awal musim ini hasilnya juga buruk. Malah pelatih mereka juga sudah diganti. Pertandingan berikutnya Bayangkara menang 2-0 melawan Persijap. Ini pertandingan sama tim promosi. Dengan hasil ini Bayangkara di peringkat 7 di bawah PSIM. Lalu Persijap berada di peringkat 14. Padahal Persijap saya kira bisa mengejutkan di musim ini dengan mengalahkan Persib Bandung pada pekan keberapa itu. Namun ternyata tidak konsisten ya. Jadi mereka berada di peringkat 14 dengan 2 kali menang, 2 kali seri, 5 kali kalah. Lalu di pertandingan terakhir di pekan ke-9 Persib Bandung menang 2-0 lawan Persis Solo. Persib Bandung bermain dengan 10 orang, namun Persis Solo sangat kesulitan untuk bisa mencetak gol ke gawang Persib Bandung.
Persib Bandung unggul 2-0 dari gol gue Kocia dan William Barros. William Barros juga mencetak gol ini, gol ke-6 William Barros kalau tidak salah di musim ini. Gue Kocia setelah mencetak gol di kartu merah di menit 27. Jadi Persib Bandung dengan hasil ini berada di peringkat 5 ya, di bawah Persija Jakarta, Maluku United dan Persita dengan poin 16. Oke, mungkin itu rekap pertandingan untuk pekan ke-11. Nanti di mulai Jumat ini ada beberapa pertandingan seru, yaitu Bali United akan menjamu Persib Bandung. Ini big match. Apakah Persib Bandung bisa meneruskan tren positif mereka atau terganjal oleh Bali United? Setelah lawan Bali United, Persib Bandung akan terbang ke Malaysia yang melawan Selangor. Jadi harus pintar-pintar untuk membagi kondisi para pemain Persib Bandung agar bisa konsisten di dua kompetisi, ACL 2 dan BRI Super League. Lalu pertandingan seru lainnya mungkin Borneo Samarinda melawan Dewa United ya. Ini juga seru. Apakah Dewa United bisa keluar dari tren buruk mereka di BRI Super League atau Borneo Samarinda terus melanjutkan tren positif mereka dengan mensapu semua pertandingan dengan kemenangan. Oke, itu aja untuk update BRI Super League. Untuk update timnas, belum ada keputusan dari PSSI untuk siapa pelatih terbaru tim nasional senior. Federasi belum memutuskan, baru beredar beberapa nama sebagai calon pelatih, tapi itu masih sebatas isu aja. Malah terjadi gejolak di para penggemar sepak bola ya, itu disebabkan oleh translator STY atau penerjemah dari STY atau JJ Joseph Heok dengan mendiskreditkan Eliano Reinders dan Beckham Putra, sehingga membuat para bobotoh marah ya. Ini juga sudah kelewatan sih untuk seorang asisten atau penerjemah membahas tentang taktik, seperti dia paling tahu taktik sepak bola. Ini juga dikritik oleh Bojan Hodak bahwa seseorang harus menjalankan tugasnya saja, jangan membicarakan di luar keahliannya. Jadi hasilnya seperti ini, offside. Itu juga membuat para pecinta sepak bola kita terpercaya, ada yang pro dan kontra, sehingga kita seperti diadu domba oleh orang asing ya. Jadi orang asing yang berstatement anak bangsa yang berkelahi di media sosial. Jadi mohon untuk jaga diri aja, untuk orang-orang yang tidak berkepentingan, jangan melempar isu-isu yang dapat memecah belah sepak bola. Lalu jangan banyak orang mencari kesempatan dengan keadaan sepak bola kita dengan mencari panggung. Semoga semua penggemar sepak bola terus bersatu mendukung tim nasional. Siapapun pelatihnya ya kita ikut aja sebagai penggemar, kita percayakan, karena ya baik buruknya federasi itu ya harus kita dukung lah, karena federasi Pak Erick Thohir juga banyak jasanya ya, walaupun blundernya juga cukup fatal dengan mengganti STY dengan Patrick Kluivert di tengah jalan, namun tidak menutup atau mengecilkan peran atau kontribusi Erick Thohir di Liga ya, dengan adanya VAR dan ada beberapa keputusan juga cukup baik, cuman ya plus minus lah, tapi kita kasih kesempatan ya Pak Erick Thohir. Tapi seharusnya memang Pak Erick Thohir konsentrasi pilih jabatan di kementerian atau di ketua federasi, sehingga bisa fokus, sehingga kalau kayak gini
banyak celah untuk menjatuhkan Pak Erick Thohir. Jadi sebenarnya sih bagus di sepak bola karena track record dia di olahraga cukup bagus ya, karena dia pernah jadi owner di beberapa tim luar negeri, malah terbesar itu di Inter Milan. Jadi Pak Erick Thohir sih mohon lepas saja jabatan kementerian, fokus di sepak bola karena itulah keahlian dia di olahraga, dan di bidang lain di kementerian itu banyak kepentingannya. Sangat sulit bagi Erick Thohir bisa berjalan di dua posisi. Atau kalau milih kementerian lebih baik lepas saja ketua federasi, diserahkan kepada orang lain yang lebih fokus dan mencintai olahraga ini. Oke, mungkin untuk video kali ini itu aja. Bila ada kritik dan saran mohon masukannya untuk perkembangan channel ini, dan mohon bantuan untuk subscribe minimal 50 ya untuk bisa live streaming, reaction, nonton langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh.